Seorang calon dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya. Pelaku diduga membius korban sebelum melancarkan aksinya. Universitas Padjadjaran Unpad Bandung angkat suara berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Terduga pelaku merupakan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Unpad. Imbas dari kasus itu, Unpad langsung menindak tegas terduga pelaku dengan mengeluarkan serta menonaktifkan seluruh kegiatan di kampus dan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rektor Unpad, Profesor Arif Syamsul Laksan Kartasasmita mengatakan keputusan pemutusan studi diambil sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menanggapi dugaan pelanggaran hukum dan norma yang dilakukan oleh peserta PPDS tersebut. Sebelumnya beredar di media sosial adanya dugaan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Peristiwa itu terjadi pada pertengahan Maret lalu di mana pelaku melakukan aksinya dengan cara menyuntikkan obat bius kepada korban dan saat ini pelaku sudah ditahan di Polda Jawa Barat. Tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Baik, kita akan perbarui bagaimana informasi terbaru dari penanganan kasus ini pemirsa bersama dengan Kombes Pol Surawan, Dirkrimum Polda Jawa Barat. Selamat malam Pak Surawan. Halo, selamat malam Pak Dirkrimum. Halo, ya selamat malam. Baik, Pak Surawan, sampai saat ini bagaimana kemudian proses penanganan yang sudah dilakukan terhadap kasus ini Pak? Pelecehan yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa PPDS dari Unpad kepada keluarga pasien. Baik ya, sejauh ini kita sudah menerima laporan polisi, kemudian menindaklanjuti penyidikan terhadap perkara dimaksud. Dan saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap pelaku mulai dari tanggal 23 Maret yang lalu. Baik, Pak, kami ingin tahu motif dari pelaku ini melakukan aksi ini apa, Pak? Jadi pelaku ini memiliki kelainan perilaku seksual, Pak. Oke. Lalu keterangan apa lagi Pak yang kemudian disampaikan oleh pelaku ataupun juga keterangan saksi lain? Sudahkah dikantongi oleh pihak kepolisian? Ya, jadi pelaku sudah berikan keterangan bahwa dia melakukan semua perbuatannya terhadap korban. Jadi dengan melakukan pembiusan terhadap korban, kemudian melakukan perkosaan terhadap korban. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa pelaku ini mengalami kelainan sosial begitu. Kelainan seperti apa yang dialami pelaku, Pak? Jadi pelaku sendiri saat ini dalam masa konsultasi dengan psikolog terhadap perilaku seksualnya yang mungkin agak sedikit menyimpang. Oke. Hasil asesmen sementara yang kemudian diperoleh dari psikolog seperti apa Pak terhadap pelaku? Jadi psikolog sendiri sudah menyatakan bahwa memang pelaku memiliki kelainan perilaku seksual. Baik, apakah pelaku juga sempat melakukan aksi serupa begitu sebelumnya, Pak? Berdasarkan keterangan dari rumah sakit saat ini sudah ada modus serupa. Oke. Apalagi Pak bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian dalam proses pengungkapan atau penyelidikan kasus ini? Jadi bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian adalah pertama pihak kepolisian sudah atau penyidik sudah melakukan swab terhadap korban, kemudian juga kita menemukan adanya alat kontrasepsi, kemudian berbagai jenis obat bius. Jadi nanti akan kita lakukan uji DNA
terhadap barang bukti yang kita punya. Pak, kami ingin tahu modus operandi dari pelaku ini bagaimana, Pak? Jadi modusnya dia mencari perempuan-perempuan yang ada di rumah sakit itu, kemudian dengan berbagai dalih, dia berusaha membawa perempuan ini ke salah satu ruangan di rumah sakit, kemudian dilakukan pembiusan dan pemerkosaan terhadap para korban. Oke. Untuk catatan atau pemeriksaan dari pihak kepolisian sendiri, apakah pelaku ini sudah beberapa kali melakukan tindakannya dan dilakukan pada saat ia ini menjalankan tugas atau pendidikannya atau seperti apa? Sejauh ini baru dilakukan pada saat dia melakukan kuliah, mengambil spesialis sebagai anestesi. Sebelumnya dia belum pernah melakukan itu, Pak. Oke. Adakah mungkin, Pak, keterlibatan dari pelaku lainnya selain dari tersangka yang sudah ditahan ini, Pak? Sejauh ini kita belum melakukan keterlibatan pelaku lain, Pak, ya. Jadi baru kita temukan pelaku tunggal dalam peristiwa ini. Oke. Pak, kami juga sempat memiliki informasi mengenai kemudian modus cuci darah. Apakah ini juga sudah pernah kemudian diselidiki atau tengah diselidiki oleh pihak kepolisian mengenai hal ini, Pak? Sejauh ini kita belum ada informasi terkait dengan modus cuci darah. Apa kemudian yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian selanjutnya untuk bisa mengungkap kasus ini, Pak? Tentu kita akan berkomunikasi dengan pihak rumah sakit, karena dari pihak rumah sakit juga membuka hotline pengaduan. Di samping itu juga tentu apabila ada korban juga bisa langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Oke. Sejauh ini sudah ada laporan lain yang masukkah, Pak? Untuk di Polda sendiri belum ada, tapi dari keterangan pihak rumah sakit sudah ada 2 korban yang mengadukan hal serupa dengan pelaku yang sama melalui rumah sakit. Baik, kalau pelaku ini kan tadi dikatakan ada kelainan seksual begitu, adakah pendampingan khusus atau perlakuan khusus yang akan diterima oleh pelaku, Pak? Untuk perlakuan khusus tidak ada, namun kita nanti akan lakukan pemeriksaan secara forensik psikologinya. Oke. Untuk kondisi korban sendiri, Pak, sampai saat ini seperti apa? Untuk kondisi korban memang sampai saat ini mengalami trauma, namun sudah diberikan terapi oleh rumah sakit juga. Kalau dari pihak keluarga korban, apa yang diharapkan, Pak? Dari pihak keluarga korban tentu terhadap pelaku diproses secara hukum. Oke. Pak Surawan, untuk tindakan pelaku ini sendiri dilakukan selama ia melaksanakan tugas ataupun pendidikannya sudah dalam kurun waktu berapa lama, Pak? Sudah sekitar 3-4 bulan yang lalu, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Surawan atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita kawal bersama bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, malam.